perkenalkan, nama lengkap saya Priscilla Junilda Banusu, NIM 1420121027R. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang konsep diri. Baik, jadi yang pertama yaitu pengertian konsep diri. Konsep diri adalah inti dari kepribadian dalam diri seseorang. Inti kepribadian individu punya peranan yang sangat penting dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di tengah-tengah masyarakat. Konsep diri dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, body image, yaitu kesadaran seseorang melihat tubuh dan dirinya sendiri. Yang kedua adalah ideal self, yaitu harapan dan cita-cita seseorang tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, social self, yaitu bagaimana ia berpikir orang lain melihat dirinya. Penilaian terhadap diri sendiri sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial hingga lingkungan pekerjaan sekalipun. Seseorang memiliki penilaian negatif terhadap diri sendiri bila memandang dirinya tidak berdaya, lemah, malang, gagal, tidak disukai dan tidak kompeten dan sebagainya. Kemudian B, komponen konsep diri atau self concept. Secara umum, self concept terdiri atas beberapa komponen, yaitu yang pertama, citra diri atau self image. Citra diri atau gambaran diri ini biasa dikenal sebagai self image adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri. Dari maupun tak disadari, komponen self image mencakup persepsi atau tanggapan baik di masa lalu maupun sekarang terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya atau fisik. Yang berikut ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar kepribadiannya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentuk ideal diri ini mulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitarnya. Yang berikut harga diri atau self-esteem. Harga diri atau biasa disebut self-esteem ini adalah persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelaah masih beberapa banyak duit kesesuaian perilakunya dengan ideal dirinya. Self-esteem ini memang terbentuk sejak kecil sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang berikut, peran diri. Peran diri adalah segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut. Yang berikut, identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen self concept ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanaknya. Yang berikut C, faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-concept seseorang, yaitu faktor yang pertama, kegagalan disadari atau tidak. Kegagalan yang terjadi secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada kemampuan diri sendiri yang berujung pada anggapan lemah dan tidak berguna. Faktor yang kedua, depresi. Ketika seorang dilanda, ia akan cenderung memikirkan hal yang negatif. Faktor yang berikut adalah overthinking. Bersifat overthinking sangatlah tidak baik karena bisa mengarah ke pikiran yang buruk, terlebih pada penilaian diri sendiri. Seorang cenderung menilai diri sendiri ke arah yang negatif, sehingga berpikir selalu berlebihan dan harus segera dihentikan. Ya, kemudian
D. Karakteristik konsep diri atau self-concept. Secara umum, seseorang individu dalam melakukan penilaian atas dirinya sendiri, terdapat dua kemungkinan titik, ada yang menilai dirinya positif dan ada pula yang menilai dirinya negatif. Dengan kata lain, individu tersebut mempunyai self-concept positif, akan tetapi tak menutup kemungkinan bahwa ada pula individu yang mempunyai self-concept negatif. Ada beberapa karakteristik self-concept, yaitu yang pertama self-concept positif. Self-concept positif sebagai pandangan seorang individu memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkannya dalam beradaptasi dengan beberapa atau banyak keadaan individu tersebut, memandang di samping hal-hal buruk atau negatif, pasti ada hikmah yang bisa diambil dan bukanlah akhir dari segalanya. Biasanya individu yang memiliki self-concept seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah ada solusinya. Selain itu, individu yang memiliki self-concept positif ini dapat menerima dirinya apa adanya, menerima risiko dan kelemahannya. Ia juga cenderung memiliki wawasan yang luas terhadap dirinya sendiri, memiliki keinginan dan perencanaan realis yang kemungkinan besar dapat dicapai olehnya. Ia memiliki sikap yang dapat memposisikan harga dirinya secara tepat. Yang berikut, self-concept yang positif mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Dengan kata lain, dirinya percaya bahwa di setiap masalah pasti ada solusinya. Yang berikut, memiliki perasaan setara terhadap individu lain. Yang berikut, memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri. Yang berikut, memiliki kesadaran bahwa individu lain juga mempunyai keinginan, perasaan dan sikap yang belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Karakteristik yang berikut dapat menerima pujian dan dari individu lain tanpa rasa malu. Dengan kata lain, ia tidak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain. Yang berikut, ia tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain. Yang berikut, secara lapang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Sekian materi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.